Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin. Wa qala Ali aidan radhiyallahu anhu al-'alimu afdalu من الصائم القائم المجاهد وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه. Ada yang baca thalama fil islami thulmatan, jadi bisa thulima bisa thalama. Wa qala, dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, al-alimu, orang yang ahli ilmu, afdalu, lebih utama, minas shaimil qaim, dari orang yang puasa dan orang yang qiyamul lail, al-mujahidu, yang berjihad fi sabilillah. Wa idza matal alimu, dan apabila mati orang alim, salima, maka pecah, fil islami, di dalam Islam, zulmatan, satu pecahan, la yasudduha, tidak bisa menutupi zulmah, pecahan itu, illa khalafun minhu, kecuali pengganti darinya. Jadi ketika wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu kan dibilang khalifah, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, tidak ada yang mampu menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara sempurna, tidak ada lah. Nabi bukan hanya Nabiun wa Rasul, tapi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Tapi kenyataan memang Sayyidina Abu Bakar mampu menjadi Khulafaur Rasyidin, dan sudah dinas sama Nabi kan, memang khalifah Sayyidina Abu Bakar, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di alam zahir, beliau di alam batinnya juga sampai ke maqam qutbiyah al-Ghawthiyah. Sayyidina Abu Bakar itu gutub, Sayyidina Umar juga gutub, Sayyidina Uthman juga gutub, Sayyidina Ali juga gutub. Ada pemahaman saya yang bisa menjadi obat untuk orang yang masih ada syakkun waraibun, keraguan-raguan tentang Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman. Apakah beliau itu memang di alam rohaninya bersatu atau tidak, bagaimana? Sampai ya macam-macam lah paham, terutama bagi orang yang terlanjur banyak membaca sejarah masa lalu dari para ahlul bait dan sahabat. Jadi ada sholawat, waktu saya ngaji di Tegal itu, namanya Joharatul Kamal, sholawat di Thariqah At-Tijaniyah. Itu kalau dibaca hadir ruh Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, bersama hadir juga Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidi Ahmad Tijani. Itu setiap loh itu, setiap membaca. Jadi Sadatuna Abu Bakar, Umar, Uthman juga hadir, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah juga hadir, ikut membaca bersama orang yang baca sholawat tadi, yang baca wirid Joharatul Kamal tadi. Ini bagus sekali cerita ini, dan menambah, waktu saya baru dapat itu menambah keyakinan saya bahwa makam wilayah yang didapat
Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman dengan maqam wilayah yang didapat Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain di alam sana, di alam langgeng itu memang nyata dan tidak ada perpecahan sama sekali di sana itu. Diimami oleh Rasulullah SAW. Nabi ikut hadir itu. Itu namanya sholawat Jawharatul Kamal. Malah bacanya aja itu harus cukup. Jadi nggak boleh di tempat sempit. Sebab keterangan dari guru-guru itu betul-betul hadir itu. Itu ijazah Syekhuna Ki Ahmad dapat dari ayahnya, Syekh Masyakhina Ki Said. Beliau kan mursyid Tijaniyah. Jadi gitu. Tapi saya sedang tidak membahas wirid ini, sedang membahas di alam sana itu ternyata oke-oke saja, rukun-rukun saja itu antara para sahabat dan ahlu baiti Rasulullah SAW. Dan yang unik, sampai saat ini siapapun yang membaca sholawat Jawharatul Kamal, yahdurun itu. Hadir semua, bareng. Makanya. Jadi ya Allah, betul nasihat yang mengatakan itu, kalau orang ngaji kitab syariat, syariat berarti apa? Ngaji zahir, ya riwayat, tarikh, hadis, fikih, gitu-gitulah kitab-kitab zahir. Tanpa dibarengi ngaji thariqah, hatinya gasi, jadi keras, penuh suudzon, penuh syak wasangka. Bagaimana ini begini? Bagaimana? Sedangkan yang disuudzon itu di alam surga sana, di alam ghaib, di alam langgeng, tenang-tenang saja. Tapi kalau kita ngaji dibarengi thariqah, dibarengi tasawuf, tahu ada salawat ini dihadiri Sayyidah Fatimah, dihadiri Sayyidina Abu Bakar, dihadiri Sayyidina Ali, dihadiri Syekhain Sayyidina Abu Bakar Umar. Jadi kan jadi obat di hati ini. Wa hasya wa kalla haulail auliya yang meriwayatkan hal-hal semacam ini dusta. Mereka orang-orang suci. Wa amantu bi kalamihim, saya beriman dengan kalam beliau. Itu awal mula saya dapat riwayat ini, ya Allah, syukur betul, alhamdulillah. Berarti benar di sana itu nggak ada apa-apa. Kalau kita baca riwayat yang menyudutkan para sahabat, yang kelompok ini disudutkan para penggemar kelompok sini, nanti dibalik, yang kelompok sahabat menyudutkan ahli bait, kelompok ahli bait menyudutkan sahabat, kacau. Tapi kalau kita barengi dengan riwayat-riwayat thariqah, kayak yang kemarin dulu saya utarakan itu, Sayyidatuna Fatimah Zahra, saya utarakan di mana itu, di Bandung apa di Indramayu, lupa saya. Salah satu majelis saya yang Sayyidatuna Fatimah ngangkat tangan itu untuk mendoakan tumaridhaan Abi Bakrin wa an Umarin. Itu kan menunjukkan haula itu asfiya. Sedangkan yang sampai kepada kita itu riwayat orang-orang yang kita nggak hadir zaman itu. Itu sudah berapa ratus tahun itu kejadian itu. Ya, syukur-syukur kitabnya nggak salah cetak. Syukur-syukur perawinya tidak menambah, tidak mengurangi. Namanya riwayat. Ma'atatil akhbar illa ruwatuha. Namanya cerita, bisa lebih, bisa kurang. Illa al-Quran wal hadithus sahih. Jadi begitu. Maka siapapun yang belajar ilmu zahir sebagaimana metode al-Imam al-Habr al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad al-Faqih. Ini saya dapat riwayat dari Mu'allim Ali Wafa, juga dari almarhum Mu'allim Dimyati, juga dari almarhum Mu'allim Mu'id, beliau dengar dari Mu'allim Romli. Tidak pernah Imamul Habr Habib Abdul Qadir itu mengajarkan kitab syariah, apa fikih, apa hadis, apa tafsir, kecuali dibarengi mengajarkan juga kitab tasawuf. Atau beliau masukkan di tengah-tengah penjelasan kitab zahir tadi ajaran tasawuf. Baru bersih hati itu, qosawahnya jadi hilang. Itu kan urusan disiplin ilmu kan. Kalau kita sedang baca hadis, tarikh, ya urusannya sama riwayat. Riwayat urusannya benar tidaknya sama al-jarh wa ta'dil. Ini pernah bohong enggak, ini. Wah, kalau kita renungkan itu tidak bisa menghasilkan selain hadis sahih, hadis mutawatir sama Quran ya. Riwayat orang per orang ini tidak bisa menghasilkan
riwayat yang 100% pasti benar, ya nggak bisa. Namanya juga cerita. Mau buktinya? Anda baca riwayat kalamnya Imam Fulan di kitab ini, nasnya begini. Nanti kita ketemu fi nafsil masalah di rawahu Fulan yang lain, udah beda lagi nih, ada lebih ada kurang. Itu sering itu saya dapat itu, dan akan selalu begitu. Sebab perawinya kan bukan Nabi. Kalau Rasulullah SAW ya maksum, tidak mungkin satu huruf pun keliru, itu udah nggak mungkin. Tapi kalau sudah selain hadis sahih, hadis mutawatir sama Quran, kurang lebih lah, kurang lebih. Jadi begitu kita masuk ke qaul-qaul ahlu tasawuf, jadi dawa, kekurangan yang kita dapati dari baca-baca kitab zahir dan keraguan yang kadang muncul di hati kita karena kebanyakan qila wa qila, bisa sembuh dengan membaca kitab-kitab kalamul arifin yang mereka ya'khuduna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisudurihim. Naam, kalau urusan hukum tidak boleh, hukum halal haram maksud saya ya. Hukum halal, hukum haram, hukum aqaid tidak boleh diambil dari cerita, tidak bisa. Ada Imam Fulan ijtama'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ini yaqulu asli seperti yaqulunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya beda zaman. Nakhud hadza, enggak bisa. Enggak bisa kalau itu sih. Selain urusan hukum, urusan aqaid, seperti umpama ada orang meriwayatkan ana dapat isyarah Allah itu jaizul wujud, wah udah enggak bisa lah. Udah mustahil. Urusan aqaid, urusan hukum syara sudah ada. Dan itu la syakka wala raiba fi dzalik, enggak ada keraguan lagi. Sebab istimbatnya pasti kepada Al-Qur'an, hadis sahih mutawatir dan hadis yang sahih. Na'udu ilal kitab. Jadi begitu. Nah, imam-imam seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, wa man ba'dahum al-Imam Al-Ghazali, wa man ba'dahu al-Imam Sya'rani, wa man ba'dahu Wali Songo dan lain-lain lah, itu haula ketika meninggal terkadang kelihatan khalifahnya yang misluhu atau fauqahu atau dunahu. Jadi kalau ada satu tokoh besar meninggal, itu penggantinya terkadang persis, terkadang di atasnya, terkadang di bawahnya. Tapi yang banyak di bawahnya, yang banyak. Terkadang juga tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini enggak cerita wilayah ini. Kalau wilayah lain lagi pembahasannya, cerita ulama. Kalau tidak ada, kita kembali kepada kitab-kitab beliau. Jadi siapa khalifahnya? Mathalan Imam Ahmad bin Hasan Attas yang diberi gelar Ibn Abbas kedua kan itu, Habrul Ummah Ats-Tsani kan. Kabni Abbas. Secara jalur nasab ada mengganti beliau, ibnuhu diganti ibnuhu sampai sekarang ada, yang jalur itu ada, masih ada, mahfuz. Walhamdulillah. Nah, tapi kita kalau mau mengambil riwayat-riwayat beliau dari mana? Ya dari kitabnya. Karena ada itu kalamnya siapa saya lupa itu. Idza fuqidatil masyayikh kanat kutubuhum tanubu anhum. Kalau para syekh wafat, maka yang menggantikan beliau-beliau itu adalah kitab-kitabnya. Wa nashkurullah azza wa jalla mata al-Imam Al-Ghazali, tapi sudah ada Ihya Ulumuddin. Jadi kalau kita ingin tahu ma ra'yul Imam Al-Ghazali fi hadhihi al-mas'alah, iftah Ihya. Malah saya dapat keterangan tadi itu, saya cari-cari kalam-kalam orang saleh tentang Ihya Ulumuddin, sampai ada yang meriwayatkan, kalau saya nggak salah ingat itu tadi itu siapa itu namanya, Sayyidina Abdullah Al-Idrus kalau nggak salah itu, kurang lebih ya, au kamaqal pembahasannya,
Jadi ihya itu asrar dan nurnya itu bukan hanya di kalimat, malah di per huruf katanya. Setiap harf dari Ihya Ulumuddin itu ada sirnya, ada nurnya, ada barokahnya. Apa iya? Gue percaya. Nah, yang kalam Sayyidina Abdullah alaih. Terus kalau udah ada hal-hal aneh itu, kita mau ragu lihat qailnya siapa. Kalau al-ghail sekelas Sahib Ratib, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus, ya kita beriman, percaya. Karena ada orang yang saking mahabbahnya ngomongnya nggak ngaco. Wah lancar itu muji, tapi nggak pakai istimbat lagi. Asal ngomong min mahabbatihi itu nggak saya ambil kalau itu sih. Sebab ilmu itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Ala ma huwa alaih. Kalau cinta itu kadang melebih-lebihkan, itu sifatnya muhib. Tapi harusnya muhibbul Imam Al-Ghazali, muhibbu Ihya Ulumuddin, ketika akan mensifatkan, menerangkan tentang Imam Al-Ghazali dan Ihya-nya, dia harus kembali ke ilm, apa adanya. Ya, memang iya, memang setiap hurufnya ada nurnya, ada barokahnya, ada sirnya. Rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum barakatihim asrarihim wa anwarihim 'ala ad-dawam. Fi lutuf wa afiyah bila mihna. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, bentar tadi itu wa qala Aliyun radhiyallahu anhu apa? Bentar tak lihat di syarahnya ya. Wa qala Aliyun radhiyallahu anhu aidan apa wa qala, kalau di kitab yang cetakannya kayak Misbah ini yang ada terjemah kayak Misbahnya itu wa qala Aliyun aidan radhiyallahu anhu. Bentar. Jadi kalau kita dengar tadi kalamnya Sayyidina Abdullah Idrus itu per huruf ada sirnya, ya harus hati-hati kalau nukil ihya teh. Jadi kalau di ithaf yang tengah ya, wa qala Aliyun radhiyallahu anhu enggak pakai ayudan. Kalau di matan atasnya memang ada wa qala Aliyun ayudan radhiyallahu anhu. Kalau di tengah syarah wa qala Aliyun radhiyallahu anhu. Enggak pakai ayudan. Lanjutnya itu kalau di ini sambil dibetulkan ya, aulad ya. Kadang itu salah cetak. Yang bawahnya itu kalau yang di kitab saya itu waqala radhiyallahu anhu ta'ala nazman. Tapi kalau di ithafnya itu waqala aidan nazman. Kalau di matan atas waqala radhiyallahu anhu nadman. Kayaknya ada yang benar yang enggak pakai itu, enggak pakai ta'ala. Mal fakhru illa li ahli ilmi innahum. Adalah ini terkenal ini syair ini. Adal huda liman istahda adillau wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Fafuz bi ilmin ta'ish hayyan bihi abada annasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Mal fakhru, tidak ada kebanggaan illa li ahli ilmi, kecuali untuk ahli ilmu. Innahumu, sesungguhnya mereka adalah huda, di atas petunjuk. Liman, bagi orang istahda, yang mengambil petunjuk. Adillau, para pemberi petunjuk. Mana al-alim huwa dalil, bisa dijadikan dalil. Alim yang mana? Jelas alim, amil, mukhlis. Kalau saya dengar dulu Habib Syekh pernah nukil kalamnya Imamul Habr, Habib Abdul Qadir, amalu ahli tarim hujjah. Jadi amalannya orang ahli tarim yang wali-wali itu kayak Sayyidina Fakih Muqaddam, Uman ba'dahu, khalifah beliau setiap zaman sampai sekarang itu bisa dijadikan dalil. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Wa qadru, dan pangkat setiap orang
Maka na yuhsinuhu itu tergantung perbuatan yang dia membaguskannya. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Orang bodoh pasti menjadi musuh bagi ahlul ilmi. Ada makna fafuz bi ilmin, beruntunglah engkau dengan ilmu. Ada makna carilah pahala dengan ilmu. Ta'ish, pasti engkau hidup. Hayyan bihi abada, selama-lamanya. An-nasu mauta, manusia itu mati. Wa ahlul ilmi, maksudnya mati hati ya. Wa ahlul ilmi, dan ahli ilmu ahya'u, mereka adalah orang-orang yang hidup, maksudnya hatinya. Wa qala Abul Aswad Ad-Du'ali, ini wadhi'u ilmin nahwi, pencipta ilmu nahwu. Ada qaul begitu, ada qaul lagi pencipta ilmu nahwu itu Sayyidina Ali. Tapi yang berpendapat pencipta ilmu nahwu itu Abul Aswad, tetap juga ada keterangan bi amr minal Imam Ali. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu a'azza, lebih mulia minal ilmi, dari ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas, para raja itu kalau di kita para pejabat, hukamun menjadi hakim, menghakimi, 'alan nas atas orang-orang, wal ulama'u dan para ulama, hukamun menjadi hakim, 'alal muluk atas para pejabat. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah, Sayyidina Abdullah bin Abbas, khuyyira Sulaiman bin Dawud alaihi assalam, disuruh memilih Sayyidina Sulaiman bin Dawud alaihi assalam, bainal ilmi wal mal, antara ilmu dan harta, wal mulki dan kerajaan. Sudah pernah saya nukil dulu ya, diingat-ingat itu. Salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman itu, meskipun beliau memiliki kerajaan yang sudah nggak ada bandingannya, memiliki istri yang banyak, kecantikannya tidak ada bandingannya, tapi satu detik pun hati beliau, saya ulangi, tapi satu detik pun hati beliau tertarik mengikuti syahwat, baik kepada perempuan atau kepada kerajaan, tidak pernah terjadi. Itu sulit tuh itu. Waduh, mukjizat yang luar biasa itu. Sekarang begini, orang zuhud tidak mau makan makanan yang satu porsinya itu 1 juta. Karena ada tuh makanan-makanan di hotel-hotel berkelas yang harganya juta-juta itu. Ada orang zuhud tidak mau makan itu karena tidak punya uang. Nggak aneh, biasa saja. Memang uangnya 10.000, ya pasti beli nasi yang 10.000. Nah, tapi kalau orang yang punya uang untuk membeli itu tiap hari, dia beli makanan seharga 10.000, sisa dari harga 1 juta tadi itu dia sedekahkan, zuhdan fid dunya, itu baru hebat. Itu aja dibagi 2. Ada yang mengeluarkan sisa yang 1 porsi 1 juta tadi itu diberikan kepada fuqara, tapi pakai thariqul mujahadah, artinya hatinya berat tapi dipaksa, itu ya lumayan lah. Nabi Sulaiman ini tidak zuhud itu, ma yataharrak qalbuh. Limadha? Li'annahu nabiyyun wa rasul, ismatuhum kasairil malaikah. Dan itu mu'jiz. Siapa yang mampu seperti itu? Alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Fakhtara al-ilma, kemudian beliau memilih ilmu. Fa'udiyal mal wal mulka ma'ah, maka beliau
diberi tiga-tiganya. Harta, tahta, bersama ilmu. Jadi ghani, malik, wa alim. Masya Allah Nabi Sulaiman. Itu ilmunya juga gaib-gaib juga hebat. Kan bangsa jin itu betul-betul terbelenggu itu di zaman Nabi Sulaiman. Malah kalau kita lihat di buku-buku hikmah itu ada kan Khatam Sulaiman. Khatam Sulaiman. Ada lisani. Sampai dipakai tawassul di hizib-hizib. Allahu Rabbi nama kunta ma'i Muhammadun Nabi. Apalagi itu di hizib apa itu? Kalau nggak salah ingat hizib apa namanya itu, lupa saya. Ada yang bilang itu hizibnya si Sanusi, ada yang bilang hizibnya Imam Syatibi. Yang ada wa khatam Sulaiman ala lisani. Itu aja dipakai tawassul sampai zaman kita ini mujarrab. Mukjizat Nabi Sulaiman yang lain itu ditundukkan kepada beliau asy-syayatinu wal jin. Sayyidina Sulaiman wa abuh Sayyiduna Dawud juga luar biasa. Alaihi wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Urusan khuyiro ini kan khuyiro kan. Itu ternyata kalau kita lihat di riwayat-riwayat Ahlul Thariqah terjadi itu. Jadi as-salik idza salaka tariqan minat turuqi, kan ada irtiqa itu, naik, namanya maqamatus salikin. Dari yang paling bawah naik. Nanti di tengah-tengah itu ngalami begini nih, khuyira itu harus hati-hati itu. Ujian itu. Ada isyarat suruh milih. Pakai pingin sakti, kaya, alim, apa ini, tergantung lah isyaratnya, tergantung situasi rohani dia gampang kepincutnya kemana. Itu biasanya ujiannya di situ. Kalau dia ikhtara ilmal hikmah mathalan, ya udah, saya ingat dulu keterangan guru-guru itu berhenti di situ, dia nggak bisa irtiqa lagi. Tapi kalau ikhtar Allah lebih dari al-karamat wal hikmah wa segala macam, ya yartaqi. Nantinya itunya tetap dapat kayak begini nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu wa min adatihi, ini kalau bahasa saya ya, bahasa Arabnya rada kacau. Bahasa saya wa min adatillah Subhanahu wa taala lisadikin, ini khuyira begini. Ujian ini. Kalau seperti Sayyidina Sulaiman ikhtara al-ilma fa'utiyal mulka wal mal. Kalau umpama sadikin ujiannya pilih kaya apa jadi wali gitu umpama. Kalau dia milihnya jadi wali ya tetap dikasih itu. Al-barakah fil mal, wal barakah fi apa. Ujian aja itu. Nantinya sih dikasih dua-duanya. Cuma saat diuji itu biasanya goncang hati itu. Hati kita sama nafsu itu kan ya situ kan masih dipenuhi syahwat duniawiyah, syahwat apa itu. Salah pilih, habis. Nggak bisa usul ilallah. Wa su'ila Ibnu al-Mubarak radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Abdullah ibn al-Mubarak. Manin nas, siapa yang pantas disebut manusia? Faqala al-ulama. Qila famanil muluk, siapa yang pantas disebut sebagai raja-raja. Qala az-zuhad. Qila famanis safalah, siapa orang-orang yang hina, yang rendah. Qal alladzina ya'kuluna ad-dunya bid-din, orang-orang yang mencari makan dunia bid-din dengan agama, ya Allah. Jadi yang menjual belikan agama demi mendapatkan fulus, demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan jabatan.
Wa lam yaj'al ini sudah tafsiran. Kalau kalamnya Sayyidina Abdullah Ibn al-Mubarak sampai itu tadi. Alladzina ya'kuluna ad-dunya bid-din, nas'alullaha as-salama lana wa lakum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.